Jadi Tan Boy Kun, sebenarnya orang penasaran, lu itu makan sebanyak itu, tapi bisa badannya tetap bagus kayak gini. Jujur sama gue, nih jujurnya sama gue doang. Nih off the record. Lu sebenarnya minum obat apa? Ada nggak yang lu pakai tiap hari? Ada, pastinya ada. Ada. Lu pengen tahu obat apa yang gue pakai, yang gue minum? Ini dia. Mama! Maaf, tidak bisa menjadi anak yang baik. Siapa artis atau influencer atau food vlogger yang lu ngerasa wajib untuk ikut ngangkat ancur ini dan kita ancurin di sini? Selamat datang di Ngangkat Ancur, di mana kita akan ngangkat sampai ancur. Dan kali ini kita ditemenin bareng Tan Boy Kun. Halo Bang. Halo Bang. Wah, akhirnya kita berkesempatan olahraga bareng orang yang makannya paling banyak. Bang, nih sebenarnya nih kita bakal banyak banget pertanyaan yang mau gue tanya ke lu. Oke, boleh. Dan subscribers gue juga banyak nitip pertanyaan ke lu. Tapi sebelumnya kita mulai workout kita dulu. Boleh. Hari ini kayaknya workoutnya kita back, Bang. Pertama kita main lat pull down dulu biar nge-activate belakang lah. Lu biasanya ngangkatnya berapa beratnya, Bang? Wah, gue mah sesuai berat badan aja gue. Paling 70 gue paling. 70. Kita main 3 set aja. Keren banget. Kadang orang kalau main ini tuh suka megangnya harus ujung, padahal senyaman lo aja. Senyamannya aja ya? Iya. Coba ya. Ringan lah nih gue. 2, 9, 10. Udah warm up, sekarang baru kita mulai ngangkat ancur nih. Aduh, itu paling berat. Kalau ginian tuh kalau misalkan terlalu berat, kita jadi pull up tuh. Jadi kita jadi naik ya. Nah, si set pertama, Oke. langsung kita gas sampai failure aja ya, Bang. Oke, failure ya. Sampai bener-bener real failure. Wah. Ini kayak bebannya ini sih, untuk di situ dia. Ini berat. Lu pasti bisa lebih berat lagi sih, Bang. Ya masih bisa lagi. 19, 20. Wah, anjir Ben. Let's go. Let's langsung teractivate. Ini baru tontonan pertama nih ya? Baru pertama. Jadi biasanya kalau gue main back, itu gue bagi dua. Ada back yang fokusnya ke back bawah, atau ada yang ke back atas. Kalau ini Kalau atas ini kan back bawah. back bawah ya? Kenanya sampingnya sini. Paling kita mainnya 3 alat yang back bawah, 1 alat yang back atas. Oh. Nah, nanti biar pas kelar Bang, nih sebelum kita masuk ke set terakhir, nih ada pertanyaan singkat dulu. Apa tuh? Gue pernah ngeliat di podcast, lu bilang katanya lu itu makan banyak, lu anggap sebagai cheat meal. Yes. Kayak lu olahraga, terus ya udah cheat mealnya lu gabung jadi satu di satu meal yang sama. Nah, cuma itu kan pas lu udah olahraga. Tapi kapan momen pertama kali lu nyadar kayak anjir gue bisa makan sebanyak ini? Jadi sebenarnya kalau dibalik track lagi, gue sebenarnya dari kecil tuh sudah suka makan banyak, Ben. Serius lu? Iya, jadi di keluarga gue itu prinsipnya makan banyak tuh sehat. Jadi gue dari kecil tuh didoktrin harus makan banyak biar sehat dan kayaknya biar hemat jajan juga kan. Jadi kalau gue misalkan sebelum berangkat sekolah gue makan 2 piring. Jadi sampai di sekolah pun gue ya nggak perlu makan lagi. Jajan hemat, jadi ya gitu. Berarti lu tipikal hidup di keluarga yang nggak ada larangan-larangan kayak bawel, nggak boleh makan ini, nggak boleh. Oh enggak, bebas makan apa aja sekenyang. Kalau bisa sekenyang. Sebelum kita jalan-jalan, kita makan di rumah dulu. Dan nyokap gue itu tipikal yang masak di rumah. Jadi sebelum kemana-mana harus makan dulu di rumah. Dan berarti lu tipikal keluarga lu yang kalau lu makan nggak habis pasti dimarahin tuh? Wah, gua dimarahin lagi, lu tahu. Kata nyokap gue nih, yang selalu gue ingat sampai sekarang pun, nyokap gue selalu bilang, misalkan gue makan, harus habis. Kalau nggak habis, dimasukin ke kuping. Serius loh. Yaudah, emang kita lanjut last set nih. Jadi kita bakal sedikit drop set. Nanti kita turunin berat badannya, tapi repsnya kita naikin. Ini harusnya kita pakai ini sih, pakai strap. Cuma lupa bawa. 13, 14, 15, 16, 21. Jadi dianya kita turunin sekitar 30%. Habis itu baru angkat lagi biar total failure. Oke, repnya berarti ditambah nih? Repnya sekuat lu. Sekuat aja ya sama failure ya? Nah, ini biasa udah mulai kram-kram dikit. Turun lagi berarti ya? Ini turun sekali lagi. Nah, biasanya tuh orang kalau, gua nggak tahu sih kalau lu gimana Bang, tapi pas udah nggak bisa tuh, orang kan biasanya langsung lepas. Padahal ada efektif sedikit kalau lu half rep. Jadi setengah doang repnya. Oke, let's go Bang. Oke, jangan berhenti sampai letsnya udah nggak kuat ya. Let's go. 12, 13. Ayo, gue bantuin. Udah, Ben. Let's go. 13. Kuat banget sih, Ben. Drop set kedua. 1, 2, 10. 11. Satu lagi Bang, satu lagi.
Gokil. Udah set ketiga. So lemes. Ketiga ya. Let's go. Ketiga. Wah, lihat Tan Boy Kun atur napasnya aja. Aduh, gokil cuy. Dua lagi. 1, 2. Ayo dua lagi Bang, dua lagi. Kuat nih. Masih dapat. 1. Gokil. Itu akan mengencangkan upper back kalian. Lanjut main upper back dulu Bang. Nah, upper back kita pakai itu aja tuh, alat row. Bang, nih sebelum kita lanjut ke alat row, Oke. nih gue mau nanya lu tahu Kobayashi nggak Bang? Tahu dong. Oh tahu kan, udah pasti. Wah, itu legend itu Kobayashi itu. Lu sendiri yang pertama pernah nggak tertarik untuk ikut competitive eating? Dan yang kedua, view lu terhadap competitive eating itu gimana? Jadi sebenarnya sebelum awal gue mulai nge-YouTube, sebelum mukbang itu lebih ke competitive eater sih. Hah? Lu pernah ikut? Bukan sih, kayak nyoba-nyoba tapi ditimerin. Jadi lebih banyak yang konten-konten kayak gitu. Tapi lama-kelamaan gue ngerasa kayak, wah ini tuh lumayan capek ya. Iya, soalnya kan kita bener-bener di-push kan. Dan udah nggak ngerasain makanan lagi. Jadinya gue nyoba yang ke mukbang, wah itu lebih nyaman gitu loh. Lebih ke fokusnya enjoyment. Bener. Dan gue liatnya di penonton Indonesia, kayaknya mereka lebih nyaman di mukbang. Ada beberapa rule kan soal makan di Indonesia yang kompetitif eater lakukan itu mungkin mereka tabu ngelihatnya gitu loh. Terus bagi gue ya kompetitif eater itu orang yang bisa makan banyak, tapi sebenarnya hal itu tuh nggak bisa dilatih gitu loh. Jadi kayak orang yang nggak bisa makan banyak itu nggak bisa dilatih buat jadi kompetitif eater. Karena kompetitif itu menurut gue lambungnya tuh udah diciptakan beda sendiri gitu loh. Kayak jadi, Kobayashi aja kan dia pernah di reset gitu kan, kayak anjir nih orang agak anomali gitu. Benar. Terus kalau misalkan ada juga yang nanyakan, Bang, gimana cara mukbang, ajarin dong kiat-kiat mukbang. Susah kalau misalkan orang yang basicnya gak bisa makan banyak, mau lu latih kayak gimana pun gak bisa. Soal lambung kayak udah didesain beda sama atlet kayak binaragawan kan bisa tuh dari orang yang nol, orang yang cungkring atau orang yang gemuk bisa dilatih sampai dia badan jadi. Itu bisa kayak atlet lari, dari orang yang belum terlalu kuat lari bisa jadi kencang larinya. Mirip-mirip sama hampir semua sport kayak let's say binaraga atau lari. Mungkin tuh bisa dilatih, tapi ada genetik yang mempengaruhi banget kayak performance lu gitu kan. Satu lagi nih, kalau kompetitif eater menurut gue bukan cuma masalah lambung yang besar sih, tapi tenggorokan juga. Iya, nelennya itu juga harus cepat. Soalnya kalau tenggorokan lu tuh kecil dan ada something yang terpaksa masuk dan lu panik kan langsung kayak gitu kan ya. Nah itu lu harus mindset pikiran lu. Jadi gue kalau misalkan lomba, gue sometimes juga masih bikin konten kayak makan cepet-cepet. Nah jadi selain lambung yang besar juga tenggorokan lu juga harus besar. Soalnya kan meminimalisir kalau misalkan lu keselak. Itu udah kayak genetik banget itu. Udah sulit ya. Oke Bang, ayo kita ke set yang pertama. Nih 10-10, nih barnya kayak 15 kilo. Masih oke lah nih. Kalau row yang penting si perutnya lo kita tahan. 9, 10. Sikat Pak, let's go. Perutnya aman lah. Gini ya? Iya, tapi agak nundukan lagi. Gini? Nah, ya, angkatnya ke udel. Ini? Nah, ya. Lebih nunduk lagi. Nah, 13, 14, 11, let's go. Kalau mau lebih enak lagi, lebih lu giniin lagi. Jadi kan kalau tadi kan lu gini nih. Nah kadang ini agak pegel nih. Ini lo harus sampai flat. Lagi pantatnya tetap naik, tapi ini gini nih. Nah, ini ada satu pertanyaan Bang, yang orang-orang penasaran dari subscribers gue. Lu kan hampir semua hal ada yang lu makan. Tapi ada nggak suatu ciri khas makanan tertentu yang lu kayak, fuck, nggak, gue nggak mau? Ada sih sebenarnya. Ada. Tapi bukan satu masakan daerah tertentu atau apa ya. Mungkin satu masakan, misalkan ada beberapa masakan yang kurang enak aja gitu loh. Waktu itu gue nyoba, lu tahu ini nggak sih? Yang di Aussie? Vegemite. Jadi itu selai-selainya orang Aussie. Looknya kan kayak Nutella gitu kan ya. Cuman pas dimakan, buset, kayak obat. Semua rasa tuh di sana tuh kayak anyep, asin, sepet, terus kayak rasa basi di sana semua tuh. Tapi anehnya itu di Australia malah jadi selai favorit. Malah demen mereka. Iya, karena gue suka challenge ya. Jadi gue challenge tadi tuh makan satu jarnya itu benar. Gue habisin. Wah, emang agak gue push diri gue sih. Menyiksa itu. Iya, itu menyiksa banget sih. Tapi lu kan makannya sekarang udah kayak, ya kalau lu di konten udah di atas orang normal lah, itu kayak udah bukan orang normal makan jumlah segitu. Itu ada ngaruhnya nggak terhadap kayak view lu terhadap makanan, atau lu tetap sama kayak let's say nih, misalnya lu pengen makan di luar, ya lu tetap nyari yang enak, nyari yang oke, atau kayak lu udahlah gue sekarang kayak makan cuma buat konten atau cuma buat kepuasan gue doang. Gue tuh jadi kayak misalkan gue hari ini mau konten mukbang atau challenge, nah itu jadi gue nggak terlalu memikirkan, tapi tetap sih kalau gue mukbang itu makanan yang harus gue suka juga. Iya. Jadi kalau misalkan challenge tuh beda kan, challenge tuh kan kayak udahlah cepet-cepetan sampai kita nggak tahu
rasanya kayak gimana gitu. Iya. Jadi gue malahan menurut gue sekarang semenjak gue di dunia mukbang udah mencicipi beberapa makanan, malah gue lidah gue lebih sensitif sekarang. Karena lu makin banyak ngerasain Iya, makanan banyak deh. ngerasain makanan. Soalnya kan gue lebih banyak mukbangnya tetap kan. Kalau Iya, mukbang kan tetap santai kan. Jadi bener-bener enjoy dan kita juga harus menyampaikan gimana rasanya. Dapat beberapa ilmu dan melihat teman-teman food vlogger juga belajar dari mereka tentang cara nge-review, terus mendeskripsikan makanan, bahan-bahannya. Jadi tetap kalau misalkan gue pengen makan nikmat, gue tetap makan nikmat. Teman kalau gue hari ini gue pengen challenge nih, udahlah makan apa aja lah. Atau mungkin ada endorsan kayak challenge makan ini, udahlah gue ambil aja gitu. Jadi tetap memilih ya. Oke, Bang, kita lanjut. Nih kita tingkatkan lagi intensitinya. Ini kalau besok gue nggak bisa bangun nih salahin Iben ya. Nah, dia megangnya itu sebelah lutut aja, Bang. Waduh. Mau ini atau Oh, gue coba. coba? Let's go. Emang orangnya demen challenge ya. Bisa gue. Oke, kita ganti. Emang kalau raw itu dia sensitif banget sama form sih. Nah, oke. Coba ya, bismillah. Tuh, nice. 2, 9. Let's go. Lihat back lo, Bang, ke kamera. Nah, anjir. Lumayan lah ya. Ngeri. Bang, sebelum kita ke set terakhir yang ini, ternyata capek juga ya nge-gym. Sambil ngobrol, biasanya kita kalau rest kan kayak diem, Terus bengong. kalau misalkan bareng teman tuh kayak ada rasa challenge gitu loh. Jadi kayak, Iya, kayak pengen bener-bener. lewatin batas diri gitu. Bener, tapi itu yang gue lihat dari orang-orang nge-gym, kalau yang nge-gym sendirian ada aja sih. Tapi ketika lu ada temen tuh lu kayak "Anjir, harus nge-push lebih lagi nih. Bener-bener. Makanya gue suka nge-gym sendiri guys, biar gue gak capek-capek banget. Bang, ini ada Yes. pertanyaan terkait tentang makan banyak lu ini. Kan makan banyak ini sama lah kayak misalkan lu, let's say olahraga. Ah, Pasti ada poin dimana umur lu udah menua nih, terus kapasitas makan lu nggak sebanyak itu. yes. Nah, lu ada kepikiran nggak kayak akan melakukan makan banyak ini, mukbang ini sampai umur berapa? Gue sempat berpikir, sempat merenung sih. Itu kan bahan-bahan renungan kan. Oh, sempet merenung. Apalagi kan kalau udah berkeluarga kayak gini kan, sampai kapan kayak gitu. Kalau gue buat sekarang, gue bakalan bilang, gue bukan menargetkan. Jadi setiap tahun itu gue menakar diri gue. Misalkan tahun ini gue masih bisa mukbang nih, udah gue masih hajar. Tahun depan gue masih ngerasa diri gue masih bisa, tetap dihajar gitu loh. Oke. Tapi tetap gue harus mempersiapkan sometimes satu saat mungkin amit-amit gitu loh. Gue udah nggak bisa mukbang lagi ya. Jadi makanya gue memulai bidang usaha yang baru. Bakso Bara. Benar, Ya, lu bakso pada bara. cobain bakso Bara. Ada di Depok ya? Depok. Lu kan mulai ngonten mukbang ini dari umur 20-an awal ya? Ya, iya 2016 itu. 16 lu umur? Ya 2020-an awal bener 2022 2023 gitu. Umur 22. Sampai sekarang ini, di umur lu sekarang, lu merasa ada penurunan skill dalam makan lu atau malah meningkat? Menurut gue sekarang malah lumayan meningkat ya. Meningkat? Iya meningkat sih. Mungkin karena keseringan jadi lambung gue itu melar sendiri guys. Dan kesensitifan lidah gue juga. Terus ditambah karena gue sering makan banyak, artinya energi gue berlebih dong. Iya. Nah, jadi performa di gym gue juga lebih Pasti sih itu. bertambah, sama lari gue juga semakin banyak. Oke, Bang, kita lanjut Oke, ke set terakhir. ternyata podcast sambil nge-gym itu berat ya guys ya. Harus ngatur nafas, memikirkan apa harus kita bilang. Wah anjir. Ya Allah. Ini, wah, gila, lu ini ditabrak mobilnya sampai nyok Ben. Si half rep itu tuh harus kita push. Nah, set. Ya, nice. Turunan lagi. Nah, pull. Tuh. 9. 10 lagi, Bang. Lagi, Bang. 2 lagi. 1. 2 lagi, Bang. 1. 2. Di set pertama, tadi Bang Bara lu cuma bisa 10. Set terakhir malah 14. Itu baru mencapai real failure tuh. Bisa aja dia menyemangati gua. Gokil sih. Ayo kita pindah ke alat berikutnya, Bang. Ini kayak alat yang berikutnya keahlian lu nih, Bang. Apa tuh? Lu kan olahraganya lari, gym, calisthenics gitu kan? Yes. Nah, ini kita pull up dulu. Jago nih kayaknya. Ayo. Nih. Jujur gue ngakuin dari sekarang pull up gue cupu banget ya, Bang. Sorry nih, Bang. Bohong tuh. Lu selebar itu Ben. Kita grip ini aja ya, Oke, biar boleh. sekalian bicep juga. Anjir, tuh cuy cuma dapet 7. Ini kayak gua bisa mengungguli di sini nih Ben. Ah, ini nih banyak nih. Tuh. Gila cuy, atletik. 7, 8, 9. Let's go. Pull, 10 lagi Bang. 11. Lagi. 11. Dapat nih.
Nah, lu salah ya Ben ya. Bohong banget anjir. 14 cuy. Nah, nih Bang, gue mau nanya lo, masih dengan terkait si makan banyak lo ini, ada orang-orang yang makan mukbang, tapi gue ngeliat tuh ada 2 jenis orang. Satu, yang kayak arahannya tuh jadi kayak Matt Stoney gitu. Oke. Dia makan banyak tapi dia tetap fit lah. Yes. Tapi ada satu yang kayak si Nico Avocado. Nico Kado ya. Nico Kado itu, yang lu mukbang terus sampai kayak lu lupa sama diri lu sendiri gitu. Yes, tau gua. Dan udah obviously reference lu lebih ke Matt Stoney dibandingkan yang si Nico Jelas, itu. jelas itu. Apa yang membuat lu kayak gua nggak mau kayak si Avocado itu? Gua memilih untuk jalan yang lebih ideal. Yes. Soalnya kenapa gue nanya gini? Karena sekarang dengan adanya TikTok, Ah, food vlogger tuh makin gila benar. jumlahnya. Banyak banget benar. Karena mungkin dulu pas YouTube awal food vlogger kayak Tan Boy Kun, terus Next Carlos, Magda. Untuk lu bikin suatu YouTube kan effortnya lumayan ya. Yes, benar. Sedangkan untuk lu bikin TikTok kan mungkin lebih easy to execute gitu. Benar. Nah sekarang dengan banyaknya food vlogger ini, gimana caranya biar kayak wake up call ke mereka kayak lu perhatiin juga anjir badan lu. Jadi gini, announcement buat para kreator mukbang, baik TikTok, YouTube, atau media sosial manapun. Intinya kalau kalian makan banyak, barikin olahraga juga. Ingat, makan banyak, nggak ada olahraga itu bad banget sih. Bad Dan kalian juga harus memikirkan masa depan kalian. Kalau gue motivasi gue tuh pengen masa tuanya itu tetap fit gitu loh. Oke. Jadi gue pakai prinsip semakin banyak lo makan, semakin banyak lo olahraga. That's why gue itu nggak bisa mukbang tiap hari karena gue mikir capek di olahraganya. Oke, iya. Jadi gue minggu itu paling 2 kali, 3 kali udah paling banyak lah itu. Oke, dan plus buat lu yang mukbang makan banyak, lu tuh secara energi lebih banyak. Jadi Harus seperti itu. Harusnya iya, benar. Lu boleh habis mukbang itu lu istirahat, tidur nggak masalah, tapi mungkin besoknya lu push, Pakai energi. ya pakai energinya, jangan biarin dia menjadi lemak gitu loh. Ya, Langsung bakar. bakar lemak lu. Oke, let's go. Oke. Kita white grip ya, Bang. Wah. Itu kan mau apa 3 cuy. Wah, Bohong banget Iben. Dia Iben itu kayaknya menyenangkan bintang tamu nih guys. enggak Bang, cupu pull up gua. Nah, Kalau itu udah the real titik darah penghabisan gitu. Karena kalau pull up tuh lu nggak kuat, udah lu nggak kuat. nggak bisa tiba-tiba Nggak lu bisa paksa. Ngelatihnya menurut gua karena sering kita latih sih. Oh, oke. Sering kita lakukan pull up, lama-lama kita jadi enteng aja badan gitu loh. Ini buat yang pada nanyain Bang, kan kita tahu olahraga lu mungkin lari, calisthenics, gym. Tapi rutinitas lu dalam 1 minggu olahraga tuh kayak gimana Bang? Ini kayaknya gue belum pernah bilang ya, maksudnya di dimanapun gitu loh. Jadi pola latihan gue yang daily latihan gue itu paling standar banget lah, nggak yang lagi nge-push diri. Pagi gue bangun jam 4, habis itu habis sholat subuh gue langsung lari. Itu 10 atau 15 kilo. Lu denger tuh. Abis itu besoknya gue nge-gym. Oke. Nge-gym, angkat beban, calisthenics. Rabunya gue lari lagi. Oke. Lari lagi 10 atau 15. Kamisnya gue nge-gym. Sama itu yang pas lari kedua juga jam 4, jam 5 Ya juga? sama, gue setiap lari itu gue lebih suka pagi. Oke. Karena pagi itu kita belum terlalu lapar, kita masih bisa push diri kita tanpa makan. Soalnya kan kalau misalnya perut kosong lari itu lebih bakar lebih cepat gitu. Oke. Tapi dengan syarat malam mungkin kalian makan dulu biar nggak lemes-lemes banget. Kamisnya gue nge-gym lagi bareng calisthenics. Jumatnya sometimes gue rest, sometimes gue lari, tapi lebih sering rest sih. Sabtunya gue long running, half marathon, kadang 25. Anjir, half marathon tuh berapa kilo? 21. 21 kilo berarti. Ya, tapi kalau misalkan gue lagi nggak pengen lari, gue nge-gym tapi itu gue treadmill sejam. Oke. Hari minggunya? Minggu gue rest. Buat lu pada, lu denger itu rutinitas olahraga Tan Boy Kun. Kalau misalkan lu cuma mikir bagian makan ya, mungkin terlihat menyenangkan buat lu. Tapi bagian bangun jam 4 dan larinya, itu yang agak sulit. Terus selain lari, gue tuh juga suka trail running. Paling deket Gunung Gede itu. Jadi puncak, 1 hari langsung turun. Oke. Ya gue udah habis itu gue suka apapun jenis olahraga kardio sih gue kayak pernah. Oke, lanjut kita let's set. Bang, gue izin pakai grip yang ini ya. Oke, gue udah boleh. gak kuat nih. Gila. Oke, let's go Bang. Gue pakai mana nih? Ini apa nih? Terserah lah. Saya coba begini lagi deh. Dia ngambilnya yang susah sih. Oh. Coba. 9. Dah. Gokil. Kita lanjut ke alas itu Bang. Oke. Jadi Tan Boy Kun, sebenarnya orang penasaran, lu itu makan sebanyak itu, tapi bisa badannya tetap bagus kayak gini. Jujur sama gue, nih jujurnya sama gue doang. Nih off the record. Oke. Lu sebenarnya minum obat apa? Ada nggak yang lu pakai tiap hari? Ada, pastinya ada. Ada. Lu pengen tahu obat apa yang gue pakai, yang gue minum? Ini dia. Apa itu? Anjing, hard work. Ya, itu dia yang lu pakai tiap hari. Jangan pakai yang lain-lain. Udahlah, pakai hard work aja. Mending daripada duit lu habis buat beli-beli obat, mending buat bayar member gym. Kita lanjut ke alat yang berikutnya. Ini kita bakal main row, tapi row-nya buat upper sama lower back. Hampir semuanya kena sih kalau row yang ini. Sebelum kita lanjut pakai alat ini, kan orang nge-gym atau olahraga ada yang buat sehat, Yes.
Ada yang buat badan bagus, ada yang buat melampiaskan emosi. Tergantung tujuan lah ya. Tergantung tujuan, dan mungkin ada kombinasinya juga karena apa-apa. Kalau lu karena apa? Olahraga? Pasti gue karena sehat aja sekarang sih. Karena sehat? Karena sehat dan menurunkan berat badan sih gue. Oh, menstabilkan. Kalau gue nggak ada tujuan buat yang badan terlalu bagus-bagus banget. Penting di look kamera itu gue masih kelihatan kayak ideal gitu. Iya, iya. Ini badannya bagus cuy. Maksudnya biasanya orang yang badannya bagus gitu tuh ngomongnya kayak gue nggak golem. Tapi lo ada nggak kayak artis entah Indonesia atau luar negeri yang lo kayak wah nih body goals gue nih segini nih? Ada sih. Cuman ya balik lagi itu paling atlet-atlet kalistenik gitu. Oh, atlet kalistenik. Gue kan basicnya di sana kan. Kayak Chris Hair ya, salah satunya. Banyak lagi tuh, saking banyaknya gue lupa namanya. Itu kan mereka kan badannya kan berotot tapi gak terlalu besar gitu. Santai gitu ya. Santai dia. Mana kita akan main row. Ini kakinya mau ditaruh sini boleh juga sih. Nah, si row ini yang penting nariknya itu bang. Kadang orang nariknya, dia narik tapi badannya ikut mundur. Jadi kayak sebenarnya nggak ada. Ya? Iya, sebenarnya yang penting dia nariknya si backnya itu di squeeze. Nah, oke, I see. Gila cuy backnya, ngeri. Anjing. Wah, berat banget. Pull lagi bang, sampai udel. Pull. Nice. 11. Ayo, 2 lagi bang. Wah, gokil. Gila coy, men. Uratnya sampai keluar-keluar semua tuh. Terpaksa keluar. Tapi kalau lu lihat deh, kalau kayak di bodybuilding gitu kan ada genetik bang. Yes. Ini Tan Boy Kyun ini termaksud yang genetiknya gokil cuy. Lu lihat bicep lu gedenya nggak masuk akal cuy. Forearmnya juga, backnya juga. Emang udah born to be a eater yang gila dan gym freak yang gila juga. Soalnya kayak bener juga sih, soalnya di keluarga gue tuh tipikalnya yang bahu-bahu lebar gitu loh. Oh iya, itu udah genetik sih. Kayaknya sih bener sih. Gokil, keren. Sambil duduk kali ya. Boleh. Lumayan juga. Apa yang membuat lu akhirnya kayak wah, gue mau terjun di dunia F&B ini, gue yang ngurusin juga detail-detailnya. Karena kebanyakan influencer kan, mereka sistemnya kayak ada yang ngurusin bisnis, benar. Ada yang ngurusin si kontennya. Nah, ini kan lo kayak terjun ke dua-duanya. Yang membuat lo ngelakuin itu apa? Pertama dari pengalaman bisnis gue yang sebelumnya, yang lo tau kan yang mie-mian, ya yang dulu sempat viral itu. Nah itu kan kerjasama tuh, berarti gue BA-nya gitu. Nah itu menurut gue kurang efektif ya. Kepala dia sama kepala gue kan nggak bisa disatuin tuh. Jadi kita memilih buat pisah. Oke. Nah, itu yang memberikan gua motivasi untuk kayaknya kalau gue buka usaha sendiri harus bener-bener gue sendiri loh. Ditambah gue seorang food vlogger kan, jadi ada tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab yang dari segi rasa yang harus stabil. Nah jadinya gue putuskan ngobrol sama istri, kayaknya emang kalau kita bikin usaha, emang kita harus yang turun tangan dan kita modalin semuanya. Terus kenapa bakso? Ya siapa sih yang gak suka bakso gitu loh. Iya sih. Pemikirnya bakso itu makanan comfort food banget lah buat orang Indonesia. Abis lebaran, abis salam-salaman makan rendang opor, pasti malam sorenya nyari bakso. Sejauh ini itu sih alasannya yang kenapa gue usaha sendiri ya, biar lebih enak aja, ngaturnya lebih enak, terus apa yang gue mau, idealis gue itu bisa tersalurkan gitu. Tapi pasti kan dengan lo melakukannya itu sendiri, pasti PR-nya jadi lebih banyak kan? Benar, sama modal lebih banyak sih. Sama modal lebih banyak. Apa hal yang kayak lu pelajarin setelah lu terjun sendiri nih? Gue nggak ngira nih, ternyata dulu ini tanggung jawab gue. Sekarang begitu gue involve segininya, oh ternyata gue harus ngelakuin ini juga ya? Gue lebih berasa itu nyari bahan baku sih, menentukan harga juga tuh. Karena kita jualnya bakso ya, jadi gue pengen baksonya tuh enak tapi harga yang masih affordable lah, maksudnya yang lumayan terjangkau lah buat kalangan mahasiswa gitu. That's why gue yang masuk bara sekarang itu gedungnya masih punya sendiri, jadi gue bisa menahan buat bayar kos gedung, jadi gue bisa menurunkan harga baksonya dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi itu sih yang gue rasain, kayak ternyata bisnis ini tuh kalau kita nggak selalu monitor itu ada miss, kita nggak tahu gitu. Jadi kita benar-benar harus monitor terus gitu. Wah gila cuy, udah makan, konten, olahraga, itu udah berumah tangga juga kan? Ya. Ngurus bisnis. Gokil. Ayo bang, kita keluarkan unek-unek lu di alat ini. Sekarang kita masuk ke alat terakhir. Tadi kan kita habis main full back. Biasanya kalau main back itu gua barengin dengan main bicep. Biar bicepnya makin meletus lagi lah. Cuma di yang bagian terakhir ini kita akan ngelakuin bicep curl pakai cable. Langsung dua-duanya. Bedanya adalah kita akan mainnya drop set 4 kali. Nanti gue yang atur weightnya. Jadi bang, selamat datang di bagian pelampiasan. Di sini lu akan drop set sambil lu melampiaskan isi unek-unek lu. Kalau lu pernah melanggar prinsip hidup lu sampaikan di sini bang. Tuh, 2, 3. Ayo bang, mulai bang. Tuh, apa harapan lu buat bakso bara? Wah, semoga bakso bara cabangnya banyak kayak sambal bakar. Oke, apa harapan lu buat konten mukbang lu? Kok bisa selalu mukbang sampai tua? Jadi lu akan bikin konten apa? Gue pengen keliling dunia. Satu lagi bang. Ayo bang. Mama.
maaf tidak bisa menjadi anak yang baik. Apa yang mau lo sampein ke tim lo, Bang? Tim gua sabar yang ngadepin pala gua yang batu. Apa yang mau lo sampein ke bini lo, Bang? Sama, sabar ngadepin pala gua yang batu. Apa yang pengen lo sampein ke konten kreator food vlogger lainnya, Bang? Food vlogger harus selalu jaya, selalu solid. Collab kita satu sama lain. Yang terakhir. Oke, sampai bener-bener failure. Bang, yes. apa yang lu pengen sampaikan ke penonton lu yang udah ngikutin konten lu dari dulu, dari lu awal di kosan sampai lu akhirnya sekarang udah punya restoran sendiri? Apa yang lu mau bilang ke mereka, Bang? Thank you banget kalian para Tanboys yang udah ngikutin Tanboy Kun. Gue selalu berusaha nyajin konten menarik. That's why gue membalikan. Gue ada konten baru tuh namanya Anak Kosan Remon. Itu buat para penonton gue yang lama itu bisa bernostalgia tuh. Tapi tetap thank you banget buat kalian yang udah mensupport sampai Tanboy Kun 18 juta Oke, subscriber. 5 terakhir, Bang. 5, 4, 3, 2, 1. Dan itulah ngangkat ancur bareng Tanboy Kun. Mana bicepnya, Bang? Oh, thank you Tanboy Kun. Ditunggu lagi latihan barengnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditunggu ngangkat ancur berikutnya. Let's go! Paling terakhir, lu kan pasti punya banyak temen food vlogger atau influencer atau mungkin artis-artis. Siapa artis atau influencer atau food vlogger yang lu ngerasa wajib untuk ikut ngangkat ancur ini dan kita ancurin di sini? Next Carlos. Anda sebelum nikah berhasil kurus dan sekarang balik lagi dan saya harap Anda datang ke sini dan bisa kurus lagi. Oke, ditunggu Bang Next Carlos. Thank you, Bang. Sama bro. Gila.